Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Lingkaran itu sendiri ini adalah kumpulan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Di lingkaran terdapat kumpulan titik. Kemudian ada namanya titik pusat. Pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi ada lingkaran, di tengah-tengah lingkaran ini terdapat sebuah titik, itu namanya titik pusat. Apabila ditulis dengan huruf K, maka nama lingkarannya adalah lingkaran. Kalau di sini dibikin T, maka nama lingkarannya adalah lingkaran T. Selanjutnya ada namanya jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat ke titik pada lengkungan lingkaran. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R, itu artinya radius. Ini titik pusat, yaitu garis lurus yang dihubungkan dengan titik pusat ke titik pada lengkungan lingkaran. Ini lengkungan lingkaran. Jadi apabila dihubungkan ke salah satu titik pada lengkungan lingkaran, itu namanya jari-jari. Contoh titik O ke titik B. Titik O adalah titik pusat, B adalah titik pada lengkungan lingkaran. Maka jari-jarinya adalah OB. Atau A, itu dihubungkan dengan titik pusatnya O, ada titik lengkungannya yaitu titik A, sehingga jari-jarinya adalah OA. Jadi jari-jari yaitu garis lurus yang dihubungkan oleh titik pusat dan lengkungan lingkaran. Begitu juga dengan titik O dihubungkan ke titik C. Ini adalah titik lengkungan pada lingkaran. Titik O ini namanya adalah titik pusat. Jadi kalau dihubungkan titik O ke titik C, itu namanya jari-jari. Diameter. Diameter adalah garis yang lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi diameter disebutkan dengan huruf D. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan. Tetapi syaratnya dia melewati titik pusat. Misalnya titik lengkungan B dengan titik lengkungan D. Itu bentuknya garis lurus, syaratnya harus melewati titik pusat, itu namanya diameter. Atau titik A ke titik E. Titik A ini nama titik lengkungan lingkaran, titik E juga titik lengkungan lingkaran. Ditarik garis lurus, syaratnya melewati titik pusat, itu namanya diameter. Sehingga garis BD dengan garis AC itu dikatakan dengan diameter. Kemudian titik E dihubungkan dengan titik F. Titik E ini titik lengkungan lingkaran juga. Titik F ini juga titik lengkungan lingkaran juga. Tetapi kedua titik ini dihubungkan oleh garis lurus tidak melewati titik pusat. Maka ini bukan diameter. Atau titik G ke titik H. Titik G titik H ini merupakan titik lengkungan lingkaran. Ditarik garis lurus karena dia tidak melewati diameter, melewati titik pusat, maka garis GH itu bukan diameter. Jadi garis GH dengan garis BD itu bukan diameter. Garis GH dengan garis EF itu bukan diameter karena dia melewati titik pusat. Busur. Busur adalah garis lurus, garis lengkungan lingkaran yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Di sini busur A, B, ini namanya garis lengkungan lingkaran.
Jadi garis AB ini dikatakan adalah busur. Jadi garis merah ini dikatakan busur, busur AB. Ini juga melewati lengkungan, namanya busur BC. Ini juga melewati lengkungan, lingkaran, ini namanya busur, yaitu busur AC. Jadi busur adalah garis lengkungan pada lingkaran, itu namanya busur. Busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Contohnya ini AB. Ini dua titik. Titik B dan titik A ini merupakan titik lengkungan. Dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Garis lurus ini dikatakan dengan tali busur. Jadi yang merah ini, AB ini dikatakan tali busur AB. Kemudian ditarik garis lurus titik B ke titik E, ini titik lengkungan. Ditarik garis lurus, ini namanya tali busur. Yaitu tali busur BC. Kita tarik garis lurus dari E, ini namanya tali busur AC. Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Itu namanya tali busur. Temberang. Temberang itu adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Temberang ini dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, seperti ini temberangnya, ini dia. Ini daerah temberang. Dibatasi oleh tali busur AB dengan busur AB. Itu namanya temberang. Untuk yang kuning ini temberangnya. Yaitu dibatasi oleh tali busur BC dan busur BC. Ini namanya temberang. Inilah daerah temberang. Kemudian tali busur AC dibatasi dengan busur AC, itu namanya temberang. Ini temberangnya. Kemudian juring. Juring adalah daerah pada bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ini dua jari-jari lingkaran dibatasi oleh busur. Inilah dikatakan dengan juring. Ini namanya juring AOB atau BOA atau ABO, boleh. Jadi ini juring. Kemudian lagi dibatasi oleh dua jari-jari dan busur BC. Juring. Juring BOC. Ini juga juring. Namanya juring AOC. Nah, ini juring nih. Dibatasi oleh dua jari O dan busur AC. Itu namanya juring. Apotema. Apotema adalah garis antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi apotema ini adalah garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Maka untuk mengambil garis terpendek kita tegak lurus. Maka apotemanya adalah OD. Untuk yang selanjutnya, ini tali busurnya BC, apotemanya kita tarik tegak lurus pusatnya, sehingga terbentuklah garis OE. Inilah apotema. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kedua kakinya jari-jari lingkaran. Ini dia sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran, kemudian kakinya adalah jari-jari. Nah, ini jari. Makanya dikatakan dengan sudut pusat.
Sudut pusat ini dirumuskan dengan sudut AOB itu sama nilainya dengan busur AB. Sudut AOB ini sama nilainya dengan busur AB. Kita misalnya sudut AOB ini 70. Maka besarnya busur AB itu juga 70. Sudut keliling, yaitu sudut yang titik sudutnya terletak di titik lingkaran atau lengkungan lingkaran dan kedua kakinya tali busur. Ya, titik sudutnya tetap di lengkungan lingkaran, sedangkan kakinya itu merupakan tali busur. Maka dirumuskan dengan sudut BCA itu sama dengan setengah kali busur. Atau panjang busur ini sama dengan 2 kali sudut BCA. Misalkan sudut BCA-nya 70. Maka busur AB itu sama dengan 2 dikali 70. Nah, busur AB itu adalah 140. Jadi kalau dia titiknya terletak pada lengkungan lingkaran, itu nilainya sama dengan setengah dari busur AB. Ini rumusnya sudut keliling. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sudut BCA, sudut keliling. BCA itu sudut keliling. Kenapa? Karena terletak di sudutnya pada lengkungan lingkaran dan menghadap busur AB. Sudut BOA itu adalah sudut pusat karena terletak di titik pusat. Busurnya AB. Apabila sudut pusat dan sudut keliling memiliki busur yang sama, maka dirumuskan dengan nilai sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti nilai OB ini sama dengan 2 kali nilai ACB. Kedua, apabila dua sudut keliling menghadap busur yang sama. Ini sudut keliling yang pertama yaitu BA, itu sudut keliling karena titik sudutnya terletak di lengkungan lingkaran. Busurnya adalah AB. Kemudian BDA. Ini adalah sudut keliling karena sudutnya terletak di lengkungan lingkaran. Busurnya juga AB. Apabila sudut keliling ini memiliki busur yang sama, maka nilainya itu sama. Maka sudut BTA itu nilainya sama dengan sudut BDA. Jadi kalau dua sudut keliling ada busur yang sama, maka dua sudut ini sama. Kemudian apabila sudut kelilingnya itu menghadap kepada tali busurnya diameter. Maka tali busurnya diameter, maka sudut keliling tersebut itu adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau tali busurnya melewati titik pusat atau tali busurnya merupakan diameter, maka sudut kelilingnya itu adalah siku-siku atau 90 derajat. Demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur pada lingkaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.